Selamat malam. Hari ini, aku Kak Rifa beserta Kak Dila ingin bercerita satu cerita yang berjudul Pinocchio. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu bernama Geppetto. Dia tinggal sendiri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Pada suatu malam, ketika dia merasa kesepian, dia membuat sebuah boneka kayu. Geppetto adalah pemahat yang handal. Boneka itu terlihat sangat nyata. "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. "Oh, aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki." Setelah selesai membuat boneka itu, Geppetto pun tertidur. Ketika Geppetto tertidur, peri biru datang dan berbisik kepadanya, "Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang yang baik untuk semua orang. Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu." Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. "Lihat, aku bisa bicara, aku bisa berjalan dan aku bisa menari," ujar Pinocchio bersemangat. Geppetto bangun mendengar suara berisik di rumahnya, dan dia sangat terkejut. Dia menemukan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku, kamu hidup." Geppetto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Di pagi hari berikutnya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana, kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan," Geppetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Di perjalanan, dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hai, kamu mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu?" tanya si anak laki-laki. "Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku," jawab Pinocchio. Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen aja. Rasanya sangat enak," ujar anak-anak itu lagi. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya, kenapa uang Pinocchio berkurang? Pinocchio pun menjawab, "Uangnya jatuh." Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali panjang. Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Dan di perjalanan, ia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka menegur Pinocchio. "Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kamu punya satu tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin." Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik. Dan dia memutuskan untuk ikut. "Aku punya 5 koin loh. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik." Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun, ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan pun tidak memperbolehkannya masuk. Dan Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang menemukan Pinocchio menangis, dan dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka hidup, namun tidak memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung ke dalam pertunjukan. Pinocchio pun naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio pun semakin bersemangat dan tidak melihat arah gerakannya.
Dan tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton pun menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio sangat lelah. Dia merindukan Geppetto. Pinocchio pun meminta izin kepada Stromboli bahwa dia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memiliki pendapat lain. Dia memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. "Kamu milikku sekarang," kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. "Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi." Belalang ajaib memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. "Pencuri, pencuri!" teriakan Stromboli dan dia berlari mengejar Geppetto. "Boneka itu milikku!" teriaknya. Pinocchio pun berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Pinocchio dan Geppetto pun bisa pergi melarikan diri. "Oh Pinocchio," kata Geppetto, "lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong." Pinocchio pun merasa sangat malu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk selalu berkata jujur. Dan dia pun menepati janjinya, sehingga hidungnya mengecil, mengecil, dan mengecil dan kembali seperti semula. Itulah dia kisah dari Pinocchio, dan pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah janganlah pernah kamu berbohong, karena sesungguhnya berbohong itu akan merugikan dirimu dan diri orang lain. Janganlah berbohong agar hidup bisa lebih baik suatu hari.